sopan, menjadi tulang punggung keluarga, plus tidak pernah dihukum. Itu pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara kepada terdakwa Harvey Muiz yang justru sudah didakwa bahkan diputus menghasilkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Bagi saya, dengan segala hormat, sopan, tulang punggung keluarga dan tidak pernah dihukum adalah alasan-alasan yang absurd sekaligus membutuhkan definisi ulang. Sopan. Ya jelaslah, mana ada terdakwa yang kemudian akan berperilaku urakan di ruang sidang. Mana mungkin ada terdakwa, apalagi terdakwa tipikor yang nekat jungkir balik di hadapan hakim. Tidak mungkin. Jadi ketika terdakwa tipikor duduk sopan, tenang di kursi pesakitan, itu semestinya dipandang sebagai perilaku yang biasa-biasa saja. Normatif belaka. Tidak ada yang istimewa. Nah kalau kemudian terhadap perilaku yang biasa-biasa semacam itu ternyata hakim menganggapnya sebagai perilaku yang luar biasa, perilaku yang patut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa, sehingga menilai secara berlebih-lebihan perilaku seorang terdakwa yang sekali lagi semestinya kita pandang sebagai perilaku yang sederhana, yang biasa, yang lumrah, yang normatif belaka. Begitu pula kalau kita bicara pertimbangan bahwa Harvey Muiz adalah seorang tulang punggung keluarga. Dan lagi-lagi itu dianggap sebagai hal yang meringankan. Saya justru berpikir sebaliknya. Bukankah justru kita patut memandang Harvey Muiz ini sebagai seorang kepala keluarga yang alih-alih menanamkan nilai kebaikan bagi istri dan anak-anaknya, tapi malah menanamkan nilai-nilai fundamental yang salah, yang ngawur, yang keliru, yang jahat. Jadi terhadap kepala keluarga yang sudah gagal menjalankan peran sebagai suri tauladan semacam itu, tidak masuk akal kalau dianggap justru tulang punggung keluarga sebagai hal yang meringankan. Tinggal hal yang ketiga, yaitu tidak pernah dihukum sebelumnya. Nah ini agak serius, kita perlu definisi ulang terhadap residivisme. Nah karena saya menganggap bahwa hal-hal yang meringankan yang sudah hakim kenakan kepada Harvey Muiz, saya anggap sebagai hal yang mengada-ngada, saya anggap sebagai hal yang berlebihan, maka saya yakin betul bahwa Mahkamah Agung terutama tipikor sudah sepatutnya punya panduan. Panduan yang akan digunakan sebelum hakim memutus apakah ada atau tidak sesungguhnya hal-hal yang meringankan ataupun hal-hal yang memberatkan. Panduan penghukuman atau sentencing guideline dibutuhkan agar kemudian pertimbangan-pertimbangan hakim menjadi lebih objektif, menjadi lebih terukur, tidak lagi subjektif. Pertama, apakah aksi korupsi ini merupakan tindak kejahatan pertama atau sesungguhnya terdakwa sudah berulang kali melakukan tipikor? Kalau kita cek kembali berkas hukum kasus Harvey Muiz, maka kita tangkap informasi dari dakwaan jaksa misalnya, bahwa Harvey Muiz disebut-sebut telah mendirikan paling tidak 12 perusahaan cangkang. Adanya angka 12 sah sudah mengindikasikan bahwa modus culas itu sudah berulang kali dilakukan oleh Harvey Muiz.